Om Swastiastu, yang terhormat Bapak dosen yaitu Bapak Suwar. Perkenalkan, nama saya Niketu Treskaranti Widatania dengan nama Keran 033 dari kelas BBOE, dan teman saya yaitu Erika Tania Devi Winkler dengan nama Keran 116 dari kelas BBOF. Di sini saya akan melanjutkan progres minggu kedua dari tugas besar yang dibuat, yaitu aplikasi sistem kasir minimarket. Adapun tugas pembagian tugas yang setelah kami sepakati di sini, yaitu saya sendiri bertugas untuk membuat desain dari aplikasi menu mesin kasir ini, dan teman saya Rika yaitu akan melanjutkannya dengan membuat codingan dari beberapa menu yang sudah saya buat. Selebih itu, jika ada kesalahan maupun error dalam codingannya, kami akan melanjutkannya dengan cara berdiskusi atau mencari kesalahan yang terdapat pada menu error atau kesalahan error tersebut. Selanjutnya, saya akan melanjutkannya di sini dalam menu. Dalam 4 menu ini, saya tidak menambahkan menu baru lagi dalam program ini, tetapi saya menambahkan beberapa fitur yang ada di dalam beberapa menu di sini. Yaitu yang pertama, dimulai dari yang pertama, yaitu menu login. Di mana menu login di sini saya menambahkan menu akses masuk saja di sini. Dimana setelah kita menambahkan atau menuliskan username dan password seperti di sini, yaitu username Erika dan password kita masukkan 123, dan admin, dan di sini saya memilih akses masuk sebagai admin, yaitu dengan menu login, pilihlah menu login. Setelah itu menu login akan memberikan atau akan dituju ke dalam menu registrasi. Di sini dalam menu registrasi di sini saya tidak menambahkan banyak, hanya menaruhnya dengan saya hanya memindahkan dan memberikan beberapa fitur di sini, maupun untuk mengurangi beberapa fitur yang sudah saya buat pada minggu pertama, karena minggu pertama dan minggu kedua ini kami belum melakukan codingan. Jadi saya akan merevisi dari fitur-fitur maupun menu-menu yang sudah saya buat pada minggu lalu. Di sini saya pada form identitas, di sini saya disuruh menuliskan ID. Setelah itu akan disuruh menuliskan nama, alamat, maupun mengetikkan password. Di sini form identitas ini seperti minggu lalu yang saya jelaskan, yaitu bertugas untuk memberikan identitas atau menuliskan identitas dari, misalnya menu yang pertama yaitu menu login, memberikan atau kita pilih sebagai pegawai maupun penjaga maupun ya seperti itu, yaitu maka kita akan menambahkan ID di sini, nama, alamat maupun password, di mana kita menuliskan ini supaya kita tahu siapa yang bertugas dalam hari di dalam atau menjalankan mesin kasir yang ada di sana. Setelah itu kita akan terdapat menu di sini, terdapat pilihan tanggal, bulan maupun hari, di mana dalam hal ini akan memudahkan untuk pemilik dari minimarket ini untuk melihat apakah siapa saja yang bertugas dalam minggu dan tanggal sekian, seperti itu. Di sini juga ada bulannya sudah lengkap, yaitu 1 Januari sampai Desember, dan harinya sampai hari Minggu. Di sini juga bertugas untuk siapa yang mendapatkan shift maupun
siapa yang menjaga mesin kasir dalam hari maupun tanggal sekian, seperti itu. Setelah itu, di sini juga terdapat di pojok kanan terdapat menu logout. Di mana menu logout ini yaitu kita akan kita berfungsi untuk tidak akan melanjutkan atau logout dari akun dari menu tersebut. Setelah jika kita akan masuk atau jika akan kita melanjutkan untuk menu selanjutnya, maka kita akan pilih di sini masuk. Sebelum itu kita akan menyimpannya terlebih dahulu. Setelah terdapat tulisan simpan di sini berhasil menyimpan, maka kita akan diberikan tulisan, maka kita akan disuruh masuk ke dalam menu selanjutnya, atau kita bisa keluar dari menu ini. Jika kita tidak akan mau melanjutkan dari menu ini, exit atau keluar dari semuanya. Jika keluar, kita akan kembali ke menu login, seperti itu. Selanjutnya, jika kita memilih masuk, kita akan masuk ke dalam menu form barang. Di sini form barang. Di sini saya hanya menambahkan beberapa fitur di sini, yaitu lebih jelasnya cuma satu fitur di sini dan mengurangi fitur yang terdapat di sini, yaitu setelah ID barang atau di sini transaksi ini sudah melakukan transaksi atau konsumen sudah melakukan transaksi dalam pembelian barang-barang yang terdapat di minimarket tersebut. Di sini kami petugas atau admin sendiri akan menuliskan ID barang yang terdapat pada menu tersebut. Setelah itu nama barang. Setelah itu kita memberikan pilihan satuan di sini, unit, dus, pieces maupun hal lainnya. Setelah itu kita akan tuliskan harga jual di sini. Harga jual adalah harga yang tertera dalam bungkusan atau barang yang sudah diberikan label harga di sana. Setelah itu, setelah semua selesai, maka kita akan menentukan jumlah di sini, di mana jumlah. Misalnya kita menuliskan nama barang di sini roti dengan ID barang misalnya 23 DC, misalnya seperti itu. Dan kita pilihan roti yaitu bungkus di sini. Setelah itu kita harga jual misalnya 15.000 satu bungkusnya. Di sini kita akan menambahkan jumlah barang di sini, dimana jika kita menambahkan jumlah barang satu, maka jumlah barang misalnya kita hanya membeli satu bungkus roti saja. Jika kita akan menambahkan beberapa roti, kita akan menambahkannya sesuai dengan jumlah roti yang dibeli, maksudnya roti per bungkus yang dibeli. Seperti itu. Misalnya kita ingin menambahkan barang, misalnya kita tidak membeli hanya satu barang saja, kita membeli beberapa barang di sana dengan merek, dengan nama barang dan ID barang yang berbeda, maupun dengan satuan yang berbeda juga. Kita akan klik menu tambah di sini. Di sini akan terdapat juga menu seperti ini, tapi dengan isian yang kosong di sini, untuk menambahkan barang-barang baru yang dibeli oleh konsumen. Setelah itu kita akan menambahkan filter sesuai kode barang maupun dengan nama barang tersebut. Di sini akan kita tuliskan. Setelah itu kita simpan. Setelah simpan, kita akan masuk ke sini. Kita terdapat di sini barang-barang yang telah dibelikan atau terdapat di sini. Setelah itu
Setelah semua tersebut, otomatis kita akan masuk ke menu terakhir, yaitu menu transaksi. Di sini menu terakhir, di mana uang atau pembayaran akan terjadi di dalam ini, yaitu di mana jumlah uang bayar, di mana kita menambahkan memberikan atau konsumen misalnya dia memberikan uang 100.000 di sini dengan jumlah uang 100.000 yang dibayar. Dia di sini kami akan bertanya atau petugas kasir hari itu tersebut menanyakan apakah dia akan menggunakan cash, kredit atau debit di sini. Jika dia menambahkan atau menggunakan cash, maka uang bayar akan diberikan nominalnya di sini. Jikalau tidak, maka uang bayar jika dia menggunakan kartu di sini, maka uang bayar tidak akan dituliskan di sini. Setelah itu, setelah semua uang bayar dan bentuk transaksi sudah lengkap di sini, kita akan mengeklik transaksi, mana sana telah terproses di sini. Seperti itu, jika dia melakukan dengan menggunakan uang cash, di sini akan terdapat uang kembalinya di sini, dapat nominal uang kembali. Jika dan terakhir yaitu di sini ada potongan harga, di mana jika konsumen menggunakan seperti kartu dari minimarket tersebut, menu reseller seperti kartu yang mendapatkan potongan seperti itu, maka kita akan memberikan potongan kepada konsumen yang telah berbelanja di dalam minimarket tersebut, karena dia telah memiliki kartu dari minimarket tersebut. Setelah itu, setelah potongan harga, maka akan terdapat maka selanjutnya di sini uang kembali akan bertambah maupun berkurang di sini, seperti itu. Setelah itu maka akan keluar nominal atau struk belanja yang diperoleh atau dilakukan transaksi dalam melakukan transaksi di sini. Sebelumnya kita akan menyimpannya terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita akan keluar dan kembali lagi ke dalam menu login, ke dalam menu transaksi. Kenapa tidak menu login? Karena kita sudah melakukannya sebagai petugas seperti itu. Jika kita ingin mengganti SIP, maka kita akan memilih keluar dalam menu transaksi tersebut, seperti itu. Sekian progres minggu kedua yang sudah kami kerjakan. Jika ada kekurangan dalam program ini, kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya.